Di sepanjang 10 tahun karirnya di NBA, pemain basket tinggi besar asal Serbia, Nikola Jokic, tercatat pernah 4 kali mencetak lebih dari 50 poin dalam satu pertandingan. Catatan ini merupakan catatan yang elit. Dengan berhasilnya ia mencetak 4 buah 50-point game, maka Jokic menjadi pemain ke-42 di NBA yang berhasil mencetak sebanyak 4 atau lebih 50 point game. Ia bergabung dengan banyak jajaran pemain elit seperti Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Stephen Curry, Klay Thompson, dan lain sebagainya. Menariknya, Jokic ini tidak pernah dikenal sebagai seorang scorer. Ia selalu dikenal sebagai seorang all-around player yang memiliki kehebatan di passing. Meski berposisi sebagai center, tapi Jokic memiliki court vision dan skill mengoper bola yang sangat luar biasa. Faktanya, dengan rataan 10,2 assist per game, Jokic saat ini bertengger di posisi kedua sebagai pemain dengan assist per game tertinggi di NBA musim 2024-2025. Ia hanya kalah dari seorang point guard, yaitu Trae Young, dan menjadi satu-satunya big man yang berada di top 10 pemain dengan assist per game tertinggi di musim 2024-2025. Kembali lagi ke catatan Jokic, fakta menarik, meski pernah mencetak 50 poin sebanyak 4 kali, tetapi Jokic tidak pernah menang di 4 pertandingan tersebut. Hal ini jelas merupakan hal yang aneh dan mengejutkan. Biasanya, jika seorang pemain berhasil mencetak 50 poin lebih, maka tim yang ia bela kemungkinan besar akan menang. Contohnya, Stephen Curry pernah mencetak 50 poin sebanyak 15 kali, yang mana 2 diantaranya merupakan penampilan 60 poin melawan Portland Trail Blazers dan Atlanta Hawks. Nah, dari 15 pertandingan tersebut, Stephen Curry berhasil memenangkan 10 game dan hanya kalah sebanyak 5 kali. Pemain legenda Chicago Bulls Michael Jordan pernah mencetak 50 poin sebanyak 17 kali, dan dari catatan tersebut, Jordan memenangkan 15 pertandingan dan hanya pernah kalah 2 kali, membuatnya punya persentase kemenangan sebesar 88,2% di saat ia mencetak 50 poin dalam satu laga. Contoh terakhir, pemain bintang sekaligus kapten Los Angeles Lakers, LeBron Raymond James, pernah mencetak 50 poin sebanyak 14 kali, yang mana jika di-split menjadi 2 kali bersama Miami Heat, 3 kali bersama Lakers, dan 9 kali bersama tim yang mendraftnya, Cleveland Cavaliers. Dari 14 pertandingan tersebut, LeBron James hanya pernah kalah sebanyak 2 kali, dan kekalahan itu pun terjadi di tahun 2005, di mana ia baru memasuki musim kedua dan ketiganya di liga. Dari jabatan Stephen Curry, Michael Jeffrey Jordan, dan LeBron James tersebut, terlihat bahwa ini jelas merupakan hal yang aneh mengetahui Jokic selalu kalah ketika dirinya mencetak lebih dari 50 poin. Pada 1 April 2025 yang lalu, di saat April Fools terjadi, Joker memainkan salah satu pertandingan terbaiknya dengan mencetak career high serta triple-double, yaitu 61 poin, 10 rebound, dan 10 assist. Joker juga bermain luar biasa lama di game melawan Minnesota Timberwolves tersebut. Berhadapan dengan Anthony Edwards dan kawan-kawan, pemain asal Serbia ini diturunkan oleh Coach Malone selama 52 menit dan 38 detik. Fakta menarik, meski telah bermain selama 52 menit lebih, tapi ini bukanlah menit bermain terbanyak yang Jokic pernah terima dalam satu laga. Menit terpanjang yang pernah Jokic terima dalam satu pertandingan adalah pada saat laga game ketiga NBA Playoff 2019 melawan Portland Trail Blazers. Pada laga 4 overtime tersebut, Jokic bermain luar biasa lama dengan durasi 65 menit. Durasi waktu 65 menit tersebut bukan hanya rekor tertinggi dari Jokic, tapi juga rekor tertinggi yang pernah seorang pemain catatkan dalam satu pertandingan di sepanjang sejarah NBA. Jokic benar-benar absurd dengan pencapaian 61 poin, 10 rebound, dan 10 assist-nya tersebut. Ia menjadi pemain NBA ketiga yang berhasil mencetak 60 poin triple-double. 2 pemain lain adalah James Harden dengan 60 poin, 10 rebound, dan 11 assist pada 30 Januari 2018, serta Luka Doncic dengan 60 poin, 21 rebound, dan 10 assist pada 27 Desember 2022. Berbeda dengan Jokic, Harden dan Luka berhasil memenangkan pertandingan di saat mereka mencetak 60 poin triple-double. Jokic sendiri secara teknis harus dapat memenangkan pertandingan melawan Timberwolves ini, namun sayang, pada detik-detik akhir, salah satu guard senior Nugget, Russell Westbrook, melakukan 2 buah blunder parah. Pada saat waktu tersisa 14 detik, Westbrook berhasil mencuri bola dari Anthony Edwards, dan saat itu bukannya menahan bola, Westbrook malah melakukan layup dan ironisnya layupnya tidak masuk.
membuat Wolves jadi punya kesempatan untuk rebound dan melakukan offense kembali. Saat waktu tersisa 1 detik, Westbrook malah melakukan pelanggaran ke Nickeil Alexander-Walker di belakang garis 3 points. Nuggets yang unggul 1 poin jadi harus deg-degan karena harus melihat Walker melakukan 3 buah tembakan gratis. Akhirnya Timberwolves pun unggul dengan mudah dari Nuggets. Pertandingan yang seharusnya dapat dimenangkan dengan mudah oleh Nuggets malah berakhir menjadi kekalahan yang lucu dan memalukan berkat Westbrook. Pertandingan yang seharusnya menjadi pertandingan paling bersejarah dari Nikola Jokic menjadi pertandingan yang buruk dan memalukan. Kekalahan saat Jokic mencetak 61 poin ini menambah tabungannya dalam kegagalannya meraih kemenangan di saat dirinya mencetak 50 poin atau lebih. Membuat orang-orang bertanya, apakah penyebab hal ini? Setelah menganalisa, saya bisa memberikan beberapa penyebab mengapa Jokic bisa kalah di saat ia mencetak 50 poin. Yang pertama, Jokic merupakan seorang passer. Tak bisa dipungkiri, ia memang hebat dalam segalanya. Saat ini saja, dengan 29,7 poin per game, ia berada di urutan ketiga dalam poin. Dengan 12,8 rebounds per game, ia berada di urutan ketiga dalam rebound. Dan dengan 10,2 assist per game, ia berada di urutan kedua dalam assist. Meski begitu, tak bisa dipungkiri, skill terbaik Jokic dalam offense berada di playmaking. Jokic membuat teman-temannya menjadi lebih baik, namun sayang terkadang rekan setim Jokic juga bisa mengalami bau dalam shooting, membuat Jokic mau tidak mau harus ikut turut andil dalam mencetak banyak poin. Di laga di mana Jokic mencetak 50 poin, rekan setimnya sedang mengalami shooting slump, membuat Jokic harus turun dalam mencetak angka. Intinya, di saat rekan-rekan Jokic gagal mengkonversikan assist dari Jokic dan Jokic harus ikut turun dalam memasukkan bola ke dalam keranjang, itu artinya Nuggets sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Selain karena hal tersebut, penyebab kedua juga adalah karena absennya pemain-pemain kunci Denver Nuggets. Pada laga 1 April yang lalu misalnya, Nuggets harus kehilangan 2 pemain bintang mereka, yaitu Jamal Murray dan Michael Porter Jr. Kedua pemain ini bukan hanya jago dalam mencetak angka, tapi mereka juga merupakan tandem dari Jokic dan merupakan sharpshooter dari Denver Nuggets. Kehilangan 2 pemain ini merupakan hal yang berat. Jokic jadi kehilangan 2 sharpshooter dan tukang cuttingnya, membuat mengirim assist jadi lebih sulit untuk Jokic. Sehingga tak heran, pada laga 1 April kemarin, meski bermain selama 52 menit lebih, Jokic hanya mampu mencetak 10 assist. Jadi kesimpulannya, Nuggets akan tampil lebih baik ketika Jokic berhasil mencetak poin standar dengan triple-double, ketimbang saat Jokic mencetak lebih dari 50 poin. Catatan di mana Jokic gagal meraih kemenangan dalam 4 pertandingan 50-point game-nya menjadi bukti dari statement tersebut. Baiklah, demikian video pada hari ini. Oh ya, BTW, untuk teman-teman yang butuh jasa fotografi atau videografi olahraga atau event-event lain, teman-teman boleh banget nih kontak Mimin. Teman-teman bisa WhatsApp Mimin di 0898 2323 727. Sekali lagi, 0898 2323 727. Baiklah, demikian video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.